Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Nama Pankaja Nabaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajang Raye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya Namaha. Om Namo Gopi Jana Vallabhaya Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Swastiastu. Swastiastu. Berbahagia sekali kami bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu Gayatri yang luar biasa, di mana tidak henti-hentinya kita panjatkan doa, puja dan puji syukur kita, karena tanpa karunia dari Tuhan tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan. Apalagi kita selalu menginginkan untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan yang jahat aja butuh karunia Tuhan, apalagi untuk melakukan yang baik. Tapi ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa di dunia ini semasa kita masih hidup, yang namanya baik dan yang namanya jahat itu selalu berubah-ubah. Hari ini kalau kita melakukan sesuatu hal, barangkali orang bilang, wih, baik kali ibu itu, yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Tapi di lain waktu, di lain hari, di lain tempat, perbuatan yang sama kita lakukan, ada orang yang gak senang, ada orang yang benci, ada orang yang gak suka. Nah, perbuatannya sama, orangnya sama, tapi hari ini dibilang baik, besok dibilang tidak baik. Itulah dunia ini. Hari ini kita makan sesuatu, kita sehat, kita bilang makanannya baik. Besok kita makan makanan yang sama, habis itu kita sakit, kita bilang tukang masaknya jahat, bukan makanannya. Gak gitu kan? Seperti itulah dunia ini. Baik dan buruk itu selalu datang, silih berganti, seperti ibarat siang dan malam. Setiap hari ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Sekarang malam pun panas. Seperti itu. Hidup itu selalu silih berganti. Namun di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan berulang kali kepada Arjuna, wahai Arjuna, di dalam kehidupan yang selalu silih berganti ini, jadilah orang yang tabah. Karena engkau tidak dapat melawan kehidupan. Dari dulu, Arjuna, bahkan sebelum engkau lahir, dunia ini ya sudah seperti ini. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada senang, ada susah, ada yang manis, ada yang pahit. Seperti inilah kehidupan. Semua orang juga hidupnya seperti ini. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus atau susah terus, nggak ada. Kalau diibaratkan, kehidupan itu seperti sebuah roda. Ibu-ibu tahu roda? Kalau kita lihat roda kereta atau roda mobil, kadang-kadang ketika roda itu bergerak, satu bagian ada di bawah, kemudian dia bergerak, kemudian yang di bawah naik ke atas. Nanti setelah ke atas dia jalan lagi mobilnya, yang di atas pindah ke bawah. Seperti itu. Lalu kadang-kadang kita melihat, tapi dia dari dia lahir sampai dia meninggal, dia senang terus hidupnya. Iya, di kelahiran ini, di kelahiran besok atau di kelahiran sebelumnya, kita kan nggak tahu. Seperti itulah dikatakan. Barangkali ada orang yang dalam satu kali kelahiran ini kita bisa lihat, dia dilahirkan di keluarga susah. Kemudian dia tumbuh, dia berjuang, dia bekerja, dan akhirnya dia hidupnya makmur sampai dia meninggal. Kan gitu, kita bisa melihat, wah dulu dia di bawah rodanya, sekarang dia di atas. Ada yang terbalik, dia dilahirkan di kaya, keluarga mampu, keluarga baik. Karena dia salah pergaulan, salah lingkungan, dia akhirnya jatuh ke bawah. Ya kan? Ada juga yang seperti itu. Ada yang kita lihat sepanjang hidupnya susah terus, ada yang kita lihat sepanjang hidupnya senang terus. Tapi satu kali kehidupan ini bukanlah apa-apa. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Bhagavad Gita, wahai Arjuna, aku dapat ingat semua kelahiran-kelahiranku yang dulu, tapi engkau tidak dapat ingat. Krishna mengatakan hal itu kepada Arjuna. Artinya apa? Di kelahiran yang lalu pun kita pernah ada. Seperti Krishna berkata kepada Arjuna, wahai Arjuna, semua raja-raja yang engkau lihat yang ada di hadapanmu ini, semua keluarga dan saudaramu yang ada di kanan dan kirimu,
di masa yang lalu pun pernah hidup, sekarang mereka semua ada dan bersama kita, dan di masa depan kita semua tetap akan ada. Seperti itu. Jadi tidak pernah kita tidak ada. Di sloka yang kita dengarkan tadi, yaitu bab 2 sloka 23, kalau ibu-ibu masih ingat, di sloka tadi Krishna membicarakan tentang sang roh. Mata pelajaran tentang sang roh ini sangat sulit. Jadi bukan main susahnya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang mendapat kesempatan untuk mendengar tentang mata pelajaran tentang sang roh, artinya ibu termasuk salah satu orang yang paling beruntung. Karena kalau ibu lihat di kitab suci manapun tidak ada penjelasan tentang sang roh. Hanya Krishna sendiri menjelaskan tentang sang roh di dalam Bhagavad Gita. Kenapa? Kalau bukan Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang sang roh, tidak ada siapapun yang bisa. Itu dia masalahnya. Karena sang roh dan Tuhan itu sifatnya sama. Jadi kecuali Tuhan sendiri yang menjelaskan, tidak akan ada penjelasan yang masuk akal tentang sang roh. Seperti di penjelasan tadi kita mendengar, yang namanya roh, itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Itulah yang membuat badan ini ada harganya. Kita ngerti, Bu? Kalau kita pakaikan perhiasan yang mahal-mahal di badan ini, tapi kalau rohnya nggak ada, badan itu sama sekali tidak ada harganya. Mau berapa lama kita letakkan di situ badannya? Cobalah kita pikir. Walaupun kita hiasi dengan berbagai macam perhiasan, dengan baju yang mewah, ya kan, dengan make up yang cantik, tapi rohnya udah nggak ada. Kita mau dekatnya takut, ya kan? Lihatlah. Itulah pola pikir yang kita kembangkan. Waktu rohnya masih ada, kita dekat, kita lengket, kita nempel, kita pelukan. Begitu rohnya udah nggak ada, ya kan? Hari pertama masih bisa pelukan. Coba 10 hari, lari langsung, ya kan? Lihat, itulah kita. Nah, yang kita sayangi dari suami kita, anak-anak kita, ya kan, kalau suami istrinya, kalau anak-anak orang tuanya, sebenarnya yang mereka sayangi, yang kita sayangi itu adalah yang tinggal di dalam, bukan badannya. Kalau nggak percaya, nanti kalau melihat ada orang meninggal, pasti dia melihat, wah, mamaku sudah pergi, bapakku sudah pergi, ya kan, tata patiku sudah pergi. Padahal badannya masih di situ. Siapa yang pergi? Rohnya yang pergi, kan? Nah, di situ kita bisa bilang mereka sudah pergi, tapi otak kita nggak nyampe bahwa yang pergi itu adalah rohnya. Nah, sementara ketika masih hidup, kalau kita mengatakan kita sayang, yang kita sayangi hanyalah badannya. Kita tidak pernah melihat ke dalam bahwa ada roh yang tinggal di dalam. Roh itulah yang kita sebut dengan nama bapak, atau dengan nama ibu, atau dengan nama suami, atau istri, atau anak-anak. Rohnya, bukan badannya. Seperti itu. Nah, kita selalu salah melihat. Itu yang pertama. Semua hal-hal yang menyulitkan di dunia ini itu dimulai ketika kita salah memahami sesuatu. Kalau ibu-ibu dulu masih ingat masa-masa sekolah, berapa tahun yang lalu itu, Bu? Ada yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Ibu-ibu pernah ikut ujian, ada soal, kita dikasih, kita suruh jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, itu artinya apa? Kita belajarnya kurang, atau kita memang benar-benar tidak tahu, atau kita memang bodoh sekali. Salah satu diantaranya. Gitulah kira-kira. Tapi semua intinya sama. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa jawab, ya kan? Entah tidak tahunya karena lupa, entah tidak tahunya karena belum belajar, entah tidak tahunya karena apa. Yang jelas dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia tidak bisa jawab. Karena dia tidak bisa jawab, hasil ujiannya jelek. Sederhana, kan? Di dunia ini juga sama. Ketika kita hidup, walaupun ibu-ibu umurnya lebih tua, Wiswa lebih muda, tapi ceritanya sama. Kita lihat. Di dalam setiap perjalanan kehidupan setiap manusia, selalu ada yang namanya tadi suka dan duka. Ya, kapan kita mengalami kebahagiaan? Kebahagiaan datang ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan yang datang, kita bahagia. Ya kan? Dia lapar. Lapar itu masalah bukan?
masalah. Tapi dia bisa mengatasi laparnya dengan cara dia mendapatkan makanan. Laparnya hilang, dia bahagia, ya kan? Dia lapar, tapi dia tidak dapat menemukan makanan. Dia menjadi sedih. Sederhana kan? Kalau dia punya pengetahuan, dia bisa mendapatkan makanan, dia bahagia. Kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa mendapatkan makanan, dia tetap lapar, dia menderita. Jadi kuncinya di mana? Di pengetahuan. Kalau orang tidak punya pengetahuan, hidup akan sangat sulit di dunia ini, sangat sulit. Bukan pengetahuan duniawi. Bukan. Pengetahuan duniawi ujung-ujungnya akan membuat kita sangkut lebih lama di dunia ini. Kenapa? Karena pengetahuan duniawi bermaksud memuaskan indria yang tidak akan pernah bisa puas. Ibu-ibu tahu kenapa kita tidak pernah bahagia? Karena kita berusaha memuaskan indria-indria yang bukan milik kita. Kalau ditanya, badan ini apakah milik kita? Cara jawabnya seperti ini. Pak, pinjam kamera. Lagi dipakai. Jangan. Pulpen terlalu murah. Kita pakai handphone. Kita ambil korbannya, Ibu Ratna. Nah, coba Ibu Ratna tutup mata. Dah. Sekarang Ibu Ratna buka mata terus lihat ada handphone di tangannya. Ya kan? Apa Ibu Ratna bisa bilang, wah ini handphone saya? Kenapa enggak, Bu? Orang datanya tiba-tiba. Oke, jawabannya kita terima dulu, kita tampung. Nah, sekarang kita lihat ketika ibu-ibu melahirkan. Ya, ketika ibu-ibu melahirkan atau ketika kita melihat bayi, ketika bayi itu dilahirkan, kemudian dia membuka mata, apakah dia bisa mengatakan, ini badan saya? Sama kayak Ibu Ratna tadi, begitu buka mata lihat handphone, wah ini handphone saya. Ketika bayinya lahir, dia buka mata, dia lihat tangan, wah ini tangan saya. Oh saya punya kaki, berarti ini badan saya. Sama kan itu ceritanya? Kita nggak tahu di mana mulainya. Kita tiba-tiba buka mata, kita udah di dalam badan gini. Itu kan yang terjadi? Iya atau enggak? Apa kita ingat bagaimana permulaannya kita sebelum jadi badan? Semenjak masih dalam kandungan, kita mana ingat? Tapi begitu kita lahir aja kita nggak ingat. Cuma dari kecil orang tua kita membiasakan, inilah kamu, badan inilah kita. Tapi itu tidak benar. Badan ini bukan kita. Kita tinggal di dalam badan ini, tapi badan ini bukan kita. Sama kayak Ibu Ranu. Ibu Ranu tinggal di rumah ini. Tapi apakah rumah ini Ibu Ranu? Bukan kan? Dia tinggal di rumah ini dan dia tidak selamanya tinggal di sini. Dulu dia tinggal di sini? Tidak. Sekarang dia tinggal di sini. Nanti siapa yang tahu? Bisa jadi dia ikut anaknya pindah ke rumah yang lain. Sama seperti itu. Itulah pengetahuan yang coba diberikan oleh Krishna kepada kita. Arjuna, kamu bukan badan. Kamu tinggal di dalam badan. Badan ini bukan dirimu. Kamu tinggal di dalam badan. Badan ini ada umurnya Arjuna, tapi kamu itu kekal. Badan ini kadang-kadang menderita, kadang-kadang bahagia. Tapi kamu Arjuna, kamu selalu bahagia. Nah, itu yang ingin disampaikan. Dah, kita lihat contohnya tadi kan. Badan ini bukan milik kita. Sama seperti dunia ini. Apakah dunia ini milik kita? Apakah matahari milik kita? Apakah bulan milik kita? Apakah Bujaya milik kita? Sama seperti itu. Yang kita anggap milik kita itu, coba kita pikirkan lagi dengan bijaksana. Kalau memang itu milik kita, maka yang kita bilang milik kita itu akan selamanya bersama kita. Akan selamanya bersama kita. Kenapa? Karena milik kita. Apa mungkin milik kita sama orang lain? Cobalah, yang sederhana aja. Kalau memang benar-benar milik kita, ini akan selamanya bersama kita. Ya. Tapi coba kita lihat, dulu ini tidak bersama saya, dulu ini bersama counter penjual handphone di Millennium sana, ya kan? 2 tahun yang lalu. Sekarang bersama saya. Nanti 3 tahun lagi nggak tahu hilang di mana, kan gitu. Nah, artinya apa? Ini bukan benar-benar milik kita. Sekarang milik kita, tapi nanti nggak tahu. Ya, badan ini juga sama. Dulu badan ini miliknya orang tua,
ya kan? Kemudian setelah menikah jadi miliknya suami atau miliknya istri. Nanti setelah suaminya meninggal dipelihara oleh anak-anaknya, milik anak-anaknya. Kemudian akhirnya apa? Kembali ke api atau ke tanah. Jadi sebenarnya badan ini milik siapa? Nggak ada yang tahu. Sama seperti itu, semua di dunia ini yang kita bilang milik kita, milik saya, milik aku, ternyata bukan benar-benar milik kita. Kalau kita mencoba mengaku-ngaku bahwa ini milik kita, maka kita akan dikenakan sanksi. Ya kan? Coba kalau ibu keluar, habis itu ibu pegang satu mobil, habis itu ibu bilang, ini mobil saya. Kalau nggak ibu langsung ditangkap security ke depan. Iya kan? Di dunia ini juga sama. Begitu kita bilang, ini bapak saya, ini ibu saya, udah, dunia material akan menghukum kita dengan cara sedemikian rupa. Hukumannya sebenarnya maksudnya baik, supaya kita sadar bahwa yang ada di dalam badan bapakmu dan ibumu ini, itu adalah roh yang kekal. Itulah yang sebenarnya milikmu, bukan badannya. Ya, itulah yang sebenarnya, yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di luar ini bisa kita sayangi kalau yang di dalam masih ada. Kalau yang di dalam sudah pergi, apa mau kita buat? Mau kita masak yang enak-enak pun gak bakal dimakan. Mau kita bawa uang banyak-banyak pun gak bakal dipakai. Ya kan, mau kita belikan pakaian, mobil, rumah, segala macam. Mau kita bawakan cucu-cucu yang banyak, yang cantik-cantik, yang imut-imut. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, sekarang semasa kita hidup, semasa kita masih tinggal di dalam badan, dan orang-orang yang kita lihat, yang kita sayangi juga, rohnya masih tinggal di dalam badan, mulai sekarang kita mulai melihat bahwa mereka itu adalah roh. Bagaimana sih caranya, apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali. Dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, wahai Arjuna, kalau engkau ingin berbahagia, satu-satunya yang perlu engkau lakukan adalah mendekati Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau engkau ingin bahagia, maka yang perlu engkau lakukan adalah mendekati Tuhan. Mendekati Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka kita harus mendekati Dia. Kalau kita coba-coba mencuri, nanti kita kena hukum. Tapi kalau kita, ini adalah miliknya Krishna, ini adalah miliknya Krishna, ini adalah miliknya Krishna, sekarang dititipkan kepada saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti mungkin akan berpindah kepada yang lain. Sederhana sekali, tapi sangat sulit menjalaninya. Makanya dibutuhkan latihan. Hari ini ibu-ibu Gayatri berkumpul di sini. Latihan. Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya yang lebih baik lagi. Tanpa pengetahuan tidak ada orang yang bisa bahagia. Sekarang kita di sini belajar, sama-sama belajar, kita mendapatkan semua pengetahuan. Seperti itu. Nanti ibu-ibu kalau dilahirkan lagi di kehidupan yang akan datang, ibu-ibu nanti akan menjadi putra dan putri yang duduk seperti ini di sini. Karena sekarang masa tuanya sudah banyak belajar. Seperti itu. Itulah prosesnya. Hanya orang yang banyak mendengar yang bisa banyak bicara. Kalau dia mendengarnya yang enggak-enggak, dia bicaranya yang enggak-enggak. Kalau dia mendengarnya yang baik-baik, dia bicaranya yang baik-baik. Kalau dia tidak pernah mendengar, dia tidak bisa bicara apa-apa. Ya kan? Iya atau enggak? Ya, semua tergantung gurunya. Pengalaman hidup itu adalah guru yang paling utama. Tuhan sendiri adalah guru dari semua guru. Oleh karena itu dekatilah Tuhan kalau ingin mendapatkan pengetahuan. Memangnya pengetahuan apa yang kita butuhkan? Krishna juga mengatakan sangat sederhana sekali, wahai Arjuna, pengetahuan yang tertinggi adalah aku. Apa maksudnya itu? Kalau Krishna bilang Vasudeva Parajnanam, Vasudeva Parajnanam, para itu artinya utama, Jnanam itu artinya pengetahuan, Vasudeva adalah Vasudeva, Krishna. Pengetahuan yang tertinggi adalah Krishna, Vasudeva, Sri Vishnu. Apa artinya kira-kira? Artinya adalah ketika kita mengucapkan nama Krishna, ketika kita mengucapkan nama Tuhan, ketika kita menyanyikan nama Tuhan, ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita mendengar nama Tuhan atau segala hal yang berkaitan dengan Tuhan diucapkan, ketika kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, ketika kita melayani kaki Padma Tuhan, ketika kita membuatkan male, sembahyang,
mempersembahkan makanan ini kepada para penyembah, ketika kita membacakan Bhagavad Gita, ketika kita mendengarkan penjelasannya, ketika kita melakukan apapun dan kita persembahkan hasilnya kepada Tuhan, kehidupan yang seperti itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam setiap detiknya kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Ketika kita lupa dengan Tuhan, semua hal yang menyedihkan segera datang. Kalau nggak percaya silahkan diamati. Kalau ibu-ibu pas lagi sedih, pasti ibu tidak memikirkan Tuhan. Karena kalau ibu memikirkan Tuhan, tidak mungkin sedih. Seperti itu. Nah, untuk bisa memikirkan Tuhan itu sangat sulit. Karena Krishna sendiri berkata dalam Bhagavad Gita, Arjuna, ada 4 orang. Dan hanya ada 4 orang di dunia ini yang baru mulai bisa mendekatiku. Yang pertama, orang yang sakit. Kita semua pernah sakit? Nah, mudah-mudahan kalau kita sakit kita ingat Tuhan. Yang kedua, orang yang membutuhkan uang. Nah, yang ketiga, orang yang mencari pengetahuan. Dan yang keempat, orang yang mencari Tuhan. Hanya ada 4 macam orang ini yang mencari Tuhan. Tapi mereka memang tidak murni. Tapi keempat orang ini seiring berjalannya waktu akan menjadi penyembah yang murni. Apa itu penyembah yang murni? Penyembah murni adalah penyembah yang tidak pernah bisa melupakan Tuhan walaupun sedetik pun. Seperti itu. Sama seperti dia bernafas atau seperti detak jantungnya. Ya. Oleh karena itu berulang kali dan berulang kali dikatakan pada zaman Kali Yuga, zaman tempat kita hidup ini, tidak ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan kecuali menyanyikan nama suci Tuhan. Tidak ada yang lebih mudah. Kalau ibu-ibu lihat membuat puja atau melaksanakan Agnihotra, ya kan, atau menarik kereta kencana Jagannath kemarin itu, semua kan menyenangkan. Tapi itu sulit dilakukan. Bisa setiap hari kita buat? Gak bisa. Sekali-sekali oke lah. Setiap hari? Kita kan mau selalu diselamatkan, bukan mau diselamatkan setahun sekali kan? Ya? Pangguniutiran bisa kita buat setiap hari? Gak bisa. Mahasivaratri bisa kita buat setiap hari? Mau gak tidur setiap hari? Gak bisa kan? Itu yang saya maksud. Tapi menyanyikan nama Tuhan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Mau perut kosong, mau perut ada isinya, tetap bisa kita nyanyikan. Itu yang dimaksud. Dan itulah yang paling tinggi. Karena apa? Tidak ada lagi batas antara Tuhan dengan penyembahnya. Tapi perlu kita tahu, sesuai dengan apa yang dikatakan Krishna tadi dalam penjelasan Prabhupada, sampai kapanpun sang roh tidak akan bersatu dengan Tuhan. Bukan. Jadi kalau ada orang yang berkata, semoga rohnya bersatu dengan Tuhan. Tidak. Karena sang roh itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa disatu-satukan. Nah, ini bukan mainan. Ya, kadang-kadang disatukan, kadang-kadang dipisahkan. Enggak. Sang roh adalah sang roh, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah tuannya, dan roh yang kecil ini adalah pelayannya. Itulah posisinya. Cuma Tuhan sama pelayan mau disatukan, apa jadinya nanti? Enggak. Itulah penjelasan yang sebenarnya. Tidak ada yang namanya bersatu dengan Tuhan. Kedudukan tertinggi adalah menjadi pelayan kekal Tuhan. Itulah kedudukan yang asli. Kalau kita mencoba-coba menjadi tuan, itulah kedudukan yang palsu. Dan itu akan sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Kita aja nggak bisa menjaga diri kita, tapi kita mau melindungi semua yang ada di sini. Dan kita hanya akan menemui kegagalan. Karena di bayangan kita, yang namanya melindungi itu, dia tidak boleh mati. Dia harus hidup selamanya, dia harus selalu sehat. Mungkin nggak kira-kira? Itu kan di bayangan kita kan. Kalau kita ingin melindungi anak kita, yang ada di bayangan kita kan pokoknya dia nggak boleh kenapa-kenapa, dia makannya harus cukup, dia harus selalu sehat, dia harus selalu bahagia. Gitu kan? Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita pulang ke dunia rohani. Di dunia ini nggak bisa. Gitu. Jadi kalau benar-benar kita mau, ya kita pulang ke dunia rohani. Minimal semasa kita hidup kita dekat dengan Tuhan. Itu sudah sama seperti dunia rohani. Seperti Narada Muni mengatakan, Naham tistami vaikunte yoginam hridaye suwa tatra tistami narada yatra gayanti mat bhaktaha. Tadi Bu Ranjini menyanyikan lagu O Mahavishnu un karunai kawil yenggi. Dimanakah kuilmu? Dimanakah Vaikunta O Narayana? Vaikunta itu kan dunia rohani. Tempat yang kita bilang tadi itu tidak ada kesusahan di sana. Penuh dengan segala kebahagiaan. Di manakah letak Vaikunta, wahai Narayana? Lalu Sri Wisnu menjawab, wahai Narada,
Aku tidak tinggal di Waikunta. Loh, kalau engkau tidak tinggal di Waikunta, terus engkau tinggal di mana? Katanya engkau tinggal di Waikunta. Semua orang menyanyikan bahwa engkau tinggal di Waikunta. Kalau engkau terus tidak tinggal di Waikunta, engkau tinggal di mana? Lalu Sri Wisnu menjawab, wahai Narada, aku tinggal dan selalu ada di tempat dimanapun para penyembahku menyanyikan namaku. Apa yang dimaksud dengan penyembah Tuhan? Mereka yang menyanyikan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya penyembah Tuhan tapi dia tidak menyanyi, berarti bukan penyembah. Ya, Bu? Para penyembah Tuhan mereka menyanyikan nama Tuhan. Para penyembah Ganesha mereka menyanyikan segala kemuliaan Ganapati. Para penyembah Muruga mereka menyanyikan segala kemuliaan Muruga. Awayar tahu? Awayar tahu? Awayar itu kerjanya apa? Nyanyi. Dengan Pak? Dah? Para penyembah sakti, mereka semua menyanyi. Para penyembah Siwa, mereka semua menyanyi. Yang namanya penyembah itu kerjaannya cuma menyanyi. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, menyanyi. Karena dari dulu yang mereka lakukan hanya menyanyi. Tidak ada yang lain. Kita cuma mengulangi hal yang sama. Cuma orang-orang kadang-kadang nggak percaya. Tapi kalau kita lihat Kutu Pratane, buku Pratane itu, kita baca artinya, baru kita tahu. Yang kita lakukan hanyalah menyanyi. Menyanyilah dan baca artinya. Jadi kita tahu apa yang kita nyanyikan. Jadi lain kali nyanyi jangan salah-salah. Bahaya. Kalau kita menyanyikan Maha Mantra yang kata-katanya cuma Hare, Krishna sama Rama, mau salah di mana? Ya kan? Tapi kalau kita menyanyikan kata-kata yang lain yang banyak macam-macam, kalau kita salah bilang, nanti berubah artinya. Ya kan? Yang tadinya kita minta berikanlah segala rezeki, karena kita salah bilang, ambillah segala rezeki dari. Habis itu kita bilang, kok kayak gini hidupku. Habis itu Tuhan putarkan lagi lagu yang kita nyanyikan. Habis itu dia bacakan artinya. Nah, kau salah baca lagunya. Ngerti maksudnya? Itulah mengapa Tuhan sendiri yang berikan cara yang paling mudah. Kau nggak usah nyanyi yang macam-macam. Kau nyanyikan aja namaku. Dah, kau nggak bakal salah, kau pasti selamat. Gak usah kau bikin lagu-lagu sendiri macam-macam. Kau nyanyikan aja namaku. Rama, Krishna dengan Hari. Dah, itu aja. Terus nyanyikan segala nama suci Tuhan yang lain. Tuhan memiliki berjuta-juta nama. Sederhana sekali. Terima kasih, Bu. Semoga wacana ini bermanfaat bagi kita semua. Karena wacana dan segala pengetahuan yang baik hanya bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang tidak membutuhkan juga nggak akan pernah bisa dapat. Dan kedua-duanya bermanfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang mendengar. Jadi terima kasih luar biasa kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu-Ibu Gayatri Mother. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Nama Pankaja Nabaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajang Raye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya Namaha. Om Namo Gopi Jana Vallabhaya Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Swastiastu. Swastiastu. Berbahagia sekali kami bisa hadir di tengah-tengah Ibu-Ibu Gayatri yang luar biasa, di mana tidak henti-hentinya kita panjatkan doa, puja dan puji syukur kita. Karena tanpa karunia dari Tuhan tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan. Apalagi kita selalu menginginkan untuk berbuat kebaikan. Untuk melakukan yang jahat aja butuh karunia Tuhan, apalagi untuk melakukan yang baik. Tapi Ibu-Ibu perlu kita ketahui bahwa di dunia ini semasa kita masih hidup, yang namanya baik dan yang namanya jahat itu selalu berubah-ubah. Hari ini kalau kita melakukan sesuatu hal, barangkali orang bilang, wih, baik kali ibu itu, yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik. Tapi di lain waktu, di lain hari, di lain tempat, perbuatan yang sama kita lakukan, ada orang yang nggak senang, ada orang yang benci, ada orang yang nggak suka. Nah, perbuatannya sama, orangnya sama, tapi
Hari ini dibilang baik, besok dibilang tidak baik. Itulah dunia ini. Hari ini kita makan sesuatu, kita sehat, kita bilang makanannya baik. Besok kita makan makanan yang sama, habis itu kita sakit, kita bilang tukang masaknya jahat, bukan makanannya. Gak gitu kan? Seperti itulah dunia ini. Baik dan buruk itu selalu datang, silih berganti, seperti ibarat siang dan malam. Setiap hari ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Sekarang malam pun panas. Seperti itu. Hidup itu selalu silih berganti. Namun di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan berulang kali kepada Arjuna, "Wahai Arjuna, di dalam kehidupan yang selalu silih berganti ini, jadilah orang yang tabah. Karena engkau tidak dapat melawan kehidupan. Dari dulu, Arjuna, bahkan sebelum engkau lahir, dunia ini ya sudah seperti ini. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada senang, ada susah, ada yang manis, ada yang pahit. Seperti inilah kehidupan. Semua orang juga hidupnya seperti ini. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus atau susah terus, nggak ada. Kalau diibaratkan, kehidupan itu seperti sebuah roda. Ibu-ibu tahu roda? Kalau kita lihat roda kereta atau roda mobil, kadang-kadang ketika roda itu bergerak, satu bagian ada di bawah, kemudian dia bergerak, kemudian yang di bawah naik ke atas. Nanti setelah ke atas dia jalan lagi mobilnya, yang di atas pindah ke bawah. Seperti itu. Lalu kadang-kadang kita melihat, tapi dia dari dia lahir sampai dia meninggal, dia senang terus hidupnya. Iya, di kelahiran ini, di kelahiran besok atau di kelahiran sebelumnya, kita kan nggak tahu. Seperti itulah dikatakan. Barangkali ada orang yang dalam satu kali kelahiran ini kita bisa lihat, dia dilahirkan di keluarga susah. Kemudian dia tumbuh, dia berjuang, dia bekerja, dan akhirnya dia hidupnya makmur sampai dia meninggal. Kan gitu, kita bisa melihat, wah dulu dia di bawah rodanya, sekarang dia di atas. Ada yang terbalik, dia dilahirkan di kaya, keluarga mampu, keluarga baik. Karena dia salah pergaulan, salah lingkungan, dia akhirnya jatuh ke bawah. Ya kan? Ada juga yang seperti itu. Ada yang kita lihat sepanjang hidupnya susah terus, ada yang kita lihat sepanjang hidupnya senang terus. Tapi satu kali kehidupan ini bukanlah apa-apa. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Bhagavad Gita, wahai Arjuna, aku dapat ingat semua kelahiran-kelahiranku yang dulu, tapi engkau tidak dapat ingat. Krishna mengatakan hal itu kepada Arjuna. Artinya apa? Di kelahiran yang lalu pun kita pernah ada. Seperti Krishna berkata kepada Arjuna, wahai Arjuna, semua raja-raja yang engkau lihat yang ada di hadapanmu ini, semua keluarga dan saudaramu yang ada di kanan dan kirimu, di masa yang lalu pun pernah hidup. Sekarang mereka semua ada dan bersama kita, dan di masa depan kita semua tetap akan ada. Seperti itu. Jadi tidak pernah kita tidak ada. Di sloka yang kita dengarkan tadi, yaitu bab 2 sloka 23, kalau ibu-ibu masih ingat, di sloka tadi Krishna membicarakan tentang sang roh. Mata pelajaran tentang sang roh ini sangat sulit. Jadi bukan main susahnya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang mendapat kesempatan untuk mendengar tentang mata pelajaran tentang sang roh, artinya ibu termasuk salah satu orang yang paling beruntung. Karena kalau ibu lihat, di kitab suci manapun tidak ada penjelasan tentang sang roh. Hanya Krishna sendiri menjelaskan tentang sang roh di dalam Bhagavad Gita. Kenapa? Kalau bukan Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang sang roh, tidak ada siapapun yang bisa. Itu dia masalahnya. Karena sang roh dan Tuhan itu sifatnya sama. Jadi kecuali Tuhan sendiri yang menjelaskan, tidak akan ada penjelasan yang masuk akal tentang sang roh. Seperti di penjelasan tadi kita mendengar, yang namanya roh, itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Itulah yang membuat badan ini ada harganya. Kita ngerti, Bu? Kalau kita pakaikan perhiasan yang mahal-mahal di badan ini, tapi kalau rohnya nggak ada, badan itu sama sekali tidak ada harganya. Mau berapa lama kita letakkan di situ badannya? Cobalah kita pikir. Walaupun kita hiasi dengan berbagai macam perhiasan,
dengan baju yang mewah, ya kan, dengan make up yang cantik, tapi rohnya udah nggak ada. Kita mau dekatnya takut, ya kan? Lihatlah, itulah pola pikir yang kita kembangkan. Waktu rohnya masih ada, kita dekat, kita lengket, kita nempel, kita pelukan. Begitu rohnya udah nggak ada, ya kan? Hari pertama masih bisa pelukan, coba 10 hari, lari langsung, ya kan? Lihat, itulah kita. Nah, yang kita sayangi dari suami kita, anak-anak kita, ya kan? Kalau suami istrinya, kalau anak-anak orang tuanya. Sebenarnya yang mereka sayangi, yang kita sayangi itu adalah yang tinggal di dalam, bukan badannya. Kalau nggak percaya, nanti kalau melihat ada orang meninggal, pasti dia melihat, wah, mamaku sudah pergi, bapakku sudah pergi, ya kan? Tata patiku sudah pergi. Padahal badannya masih di situ. Siapa yang pergi? Rohnya yang pergi, kan? Nah, di situ kita bisa bilang mereka sudah pergi, tapi otak kita nggak nyampe bahwa yang pergi itu adalah rohnya. Nah, sementara ketika masih hidup, kalau kita mengatakan kita sayang, yang kita sayangi hanyalah badannya. Kita tidak pernah melihat ke dalam bahwa ada roh yang tinggal di dalam. Roh itulah yang kita sebut dengan nama bapak, atau dengan nama ibu, atau dengan nama suami, atau istri, atau anak-anak. Rohnya, bukan badannya. Seperti itu. Nah, kita selalu salah melihat. Itu yang pertama. Semua hal-hal yang menyulitkan di dunia ini itu dimulai ketika kita salah memahami sesuatu. Kalau ibu-ibu dulu masih ingat masa-masa sekolah, berapa tahun yang lalu itu, Bu? Ada yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Ibu-ibu pernah ikut ujian? Ujian. Ada soal, kita dikasih, kita suruh jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, itu artinya apa? Kita belajarnya kurang, atau kita memang benar-benar tidak tahu, atau kita memang bodoh sekali. Salah satu diantaranya. Gitulah kira-kira. Tapi semua intinya sama. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa jawab, ya kan? Entah tidak tahunya karena lupa, entah tidak tahunya karena belum belajar, entah tidak tahunya karena apa. Yang jelas dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia tidak bisa jawab. Karena dia tidak bisa jawab, hasil ujiannya jelek. Sederhana, kan? Di dunia ini juga sama. Ketika kita hidup, walaupun ibu-ibu umurnya lebih tua, Wiswa lebih muda, tapi ceritanya sama. Kita lihat. Di dalam setiap perjalanan kehidupan setiap manusia, selalu ada yang namanya tadi suka dan duka. Ya? Kapan kita mengalami kebahagiaan? Kebahagiaan datang ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan yang datang, kita bahagia, ya kan? Dia lapar. Lapar itu masalah bukan? Masalah. Tapi dia bisa mengatasi laparnya dengan cara dia mendapatkan makanan. Laparnya hilang, dia bahagia, ya kan? Dia lapar, tapi dia tidak dapat menemukan makanan. Dia menjadi sedih. Sederhana, kan? Kalau dia punya pengetahuan, dia bisa mendapatkan makanan, dia bahagia. Kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa mendapatkan makanan, dia tetap lapar, dia menderita. Jadi kuncinya di mana? Di pengetahuan. Kalau orang tidak punya pengetahuan, hidup akan sangat sulit di dunia ini, sangat sulit. Bukan pengetahuan duniawi. Bukan. Pengetahuan duniawi ujung-ujungnya akan membuat kita sangkut lebih lama di dunia ini. Kenapa? Karena pengetahuan duniawi bermaksud memuaskan indria yang tidak akan pernah bisa puas. Ibu-ibu tahu kenapa kita tidak pernah bahagia? Karena kita berusaha memuaskan indria-indria yang bukan milik kita. Kalau ditanya, badan ini apakah milik kita? Cara jawabnya seperti ini. Pak, pinjam kamera. Lagi dipakai. Jangan. Pulpen terlalu murah. Kita pakai handphone. Kita ambil korbannya, Ibu Ratna. Nah, coba Ibu Ratna tutup mata. Udah. Sekarang Ibu Ratna buka mata terus lihat ada handphone di tangannya.
Ya kan? Apa Ibu Ratna bisa bilang, wah ini handphone saya? Kenapa enggak, Bu? Orang datanya tiba-tiba. Oke, jawabannya kita terima dulu, kita tampung. Nah, sekarang kita lihat ketika ibu-ibu melahirkan. Ya, ketika ibu-ibu melahirkan atau ketika kita melihat bayi, ketika bayi itu dilahirkan, kemudian dia membuka mata, apakah dia bisa mengatakan, ini badan saya? Sama kayak Ibu Ratna tadi, begitu buka mata lihat handphone, wah ini handphone saya. Ketika bayinya lahir, dia buka mata, dia lihat tangan, wah ini tangan saya. Oh saya punya kaki, berarti ini badan saya. Sama kan itu ceritanya? Kita nggak tahu di mana mulainya. Kita tiba-tiba buka mata, kita udah di dalam badan gini. Itu kan yang terjadi? Iya atau enggak? Apa kita ingat bagaimana permulaannya kita sebelum jadi badan? Semenjak masih dalam kandungan, kita mana ingat? Tapi begitu kita lahir aja kita nggak ingat. Cuma dari kecil orang tua kita membiasakan, inilah kamu, badan inilah kita. Tapi itu tidak benar. Badan ini bukan kita. Kita tinggal di dalam badan ini, tapi badan ini bukan kita. Sama kayak Ibu Ranu. Ibu Ranu tinggal di rumah ini. Tapi apakah rumah ini Ibu Ranu? Bukan kan? Dia tinggal di rumah ini dan dia tidak selamanya tinggal di sini. Dulu dia tinggal di sini? Tidak. Sekarang dia tinggal di sini. Nanti siapa yang tahu? Bisa jadi dia ikut anaknya pindah ke rumah yang lain. Sama seperti itu. Itulah pengetahuan yang coba diberikan oleh Krishna kepada kita. Arjuna, kamu bukan badan. Kamu tinggal di dalam badan. Badan ini bukan dirimu. Kamu tinggal di dalam badan. Badan ini ada umurnya Arjuna, tapi kamu itu kekal. Badan ini kadang-kadang menderita, kadang-kadang bahagia. Tapi kamu Arjuna, kamu selalu bahagia. Nah, itu yang ingin disampaikan. Kita lihat contohnya tadi kan. Badan ini bukan milik kita. Sama seperti dunia ini. Apakah dunia ini milik kita? Apakah matahari milik kita? Apakah bulan milik kita? Apakah Bujaya milik kita? Sama seperti itu. Yang kita anggap milik kita itu, coba kita pikirkan lagi dengan bijaksana. Kalau memang itu milik kita, maka yang kita bilang milik kita itu akan selamanya bersama kita. Akan selamanya bersama kita. Kenapa? Karena milik kita. Apa mungkin milik kita sama orang lain? Cobalah, yang sederhana aja. Kalau memang benar-benar milik kita, ini akan selamanya bersama kita. Ya. Tapi coba kita lihat, dulu ini tidak bersama saya, dulu ini bersama counter penjual handphone di Millennium sana. Ya kan, 2 tahun yang lalu. Sekarang bersama saya. Nanti 3 tahun lagi nggak tahu hilang di mana. Kan gitu. Nah, artinya apa? Ini bukan benar-benar milik kita. Sekarang milik kita, tapi nanti nggak tahu. Ya, badan ini juga sama. Dulu badan ini miliknya orang tua. Ya kan? Kemudian setelah menikah jadi miliknya suami atau miliknya istri. Nanti setelah suaminya meninggal dipelihara oleh anak-anaknya, milik anak-anaknya. Kemudian akhirnya apa? Kembali ke api atau ke tanah. Jadi sebenarnya badan ini milik siapa? Nggak ada yang tahu. Sama seperti itu. Semua di dunia ini yang kita bilang milik kita, milik saya, milik aku, ternyata bukan benar-benar milik kita. Kalau kita mencoba mengaku-ngaku bahwa ini milik kita, maka kita akan dikenakan sanksi. Ya kan? Coba kalau ibu keluar, habis itu ibu pegang satu mobil, habis itu ibu bilang, ini mobil saya. Kalau nggak ibu langsung ditangkap security ke depan. Iya kan? Di dunia ini juga sama. Begitu kita bilang, ini bapak saya, ini ibu saya, udah, dunia material akan menghukum kita dengan cara sedemikian rupa. Hukumannya sebenarnya maksudnya baik, supaya kita sadar bahwa yang ada di dalam badan bapakmu dan ibumu ini, itu adalah roh yang kekal. Itulah yang sebenarnya milikmu, bukan badannya. Ya, itulah yang sebenarnya, yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di luar ini bisa kita sayangi kalau yang di dalam masih ada. Kalau yang di dalam sudah pergi, apa mau kita buat? Mau kita masak yang enak-enak pun gak bakal dimakan. Mau kita bawa uang banyak-banyak pun gak bakal dipakai. Ya kan, mau kita belikan pakaian, mobil, rumah, segala macam. Mau kita bawakan cucu-cucu yang banyak, yang cantik-cantik, yang imut-imut, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, sekarang semasa kita hidup, semasa kita masih tinggal di dalam badan,
dan orang-orang yang kita lihat, yang kita sayangi juga rohnya masih tinggal di dalam badan, mulai sekarang kita mulai melihat bahwa mereka itu adalah roh. Bagaimana sih caranya? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali. Dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Wahai Arjuna, kalau engkau ingin berbahagia, satu-satunya yang perlu engkau lakukan adalah mendekati Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau engkau ingin bahagia, maka yang perlu engkau lakukan adalah mendekati Tuhan. Mendekati Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka kita harus mendekati Dia. Kalau kita coba-coba mencuri, nanti kita kena hukum. Tapi kalau kita, ini adalah miliknya Krishna, ini adalah miliknya Krishna, ini adalah miliknya Krishna, sekarang dititipkan kepada saya gunakan dengan sebaik-baiknya, nanti mungkin akan berpindah kepada yang lain. Sederhana sekali, tapi sangat sulit menjalaninya. Makanya dibutuhkan latihan. Hari ini ibu-ibu Gayatri berkumpul di sini, latihan. Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya yang lebih baik lagi. Tanpa pengetahuan tidak ada orang yang bisa bahagia. Sekarang kita di sini belajar, sama-sama belajar, kita mendapatkan semua pengetahuan. Seperti itu. Nanti ibu-ibu kalau dilahirkan lagi di kehidupan yang akan datang, ibu-ibu nanti akan menjadi putra dan putri yang duduk seperti ini di sini. Karena sekarang masa tuanya sudah banyak belajar. Seperti itu. Itulah prosesnya. Hanya orang yang banyak mendengar yang bisa banyak bicara. Kalau dia mendengarnya yang enggak-enggak, dia bicaranya yang enggak-enggak. Kalau dia mendengarnya yang baik-baik, dia bicaranya yang baik-baik. Kalau dia tidak pernah mendengar, dia tidak bisa bicara apa-apa. Ya kan? Iya atau enggak? Nah, semua tergantung gurunya. Pengalaman hidup itu adalah guru yang paling utama. Tuhan sendiri adalah guru dari semua guru. Oleh karena itu dekatilah Tuhan kalau ingin mendapatkan pengetahuan. Memangnya pengetahuan apa yang kita butuhkan? Krishna juga mengatakan sangat sederhana sekali, "Wahai Arjuna, pengetahuan yang tertinggi adalah aku." Apa maksudnya itu? Kalau Krishna bilang Vasudeva Parajnanam, Vasudeva Parajnanam, para itu artinya utama, Jnanam itu artinya pengetahuan, Vasudeva adalah Vasudeva, Krishna. Pengetahuan yang tertinggi adalah Krishna, Vasudeva, Sri Wisnu. Apa artinya kira-kira? Artinya adalah ketika kita mengucapkan nama Krishna, ketika kita mengucapkan nama Tuhan, ketika kita menyanyikan nama Tuhan, ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita mendengar nama Tuhan atau segala hal yang berkaitan dengan Tuhan diucapkan, ketika kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, ketika kita melayani kaki Padma Tuhan, ketika kita membuatkan male, sembahyang, mempersembahkan makanan ini kepada para penyembah, ketika kita membacakan Bhagavad Gita, ketika kita mendengarkan penjelasannya, ketika kita melakukan apapun dan kita persembahkan hasilnya kepada Tuhan, kehidupan yang seperti itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam setiap detiknya kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Ketika kita lupa dengan Tuhan, semua hal yang menyedihkan segera datang. Kalau nggak percaya silahkan diamati. Kalau ibu-ibu pas lagi sedih, pasti ibu tidak memikirkan Tuhan. Karena kalau ibu memikirkan Tuhan, tidak mungkin sedih. Seperti itu. Nah, untuk bisa memikirkan Tuhan itu sangat sulit. Karena Krishna sendiri berkata dalam Bhagavad Gita, Arjuna, ada 4 orang. Dan hanya ada 4 orang di dunia ini yang baru mulai bisa mendekatiku. Yang pertama, orang yang sakit. Kita semua pernah sakit? Nah, mudah-mudahan kalau kita sakit, kita ingat Tuhan. Yang kedua, orang yang membutuhkan uang. Nah, yang ketiga, orang yang mencari pengetahuan. Dan yang keempat, orang yang mencari Tuhan. Hanya ada 4 macam orang ini yang mencari Tuhan. Tapi mereka memang tidak murni. Tapi keempat orang ini seiring berjalannya waktu akan menjadi penyembah yang murni. Apa itu penyembah yang murni? Penyembah murni adalah penyembah yang tidak pernah bisa melupakan Tuhan walaupun sedetik pun. Seperti itu. Sama seperti dia bernafas atau seperti detak jantungnya. Ya. Oleh karena itu berulang kali dan berulang kali dikatakan pada zaman Kali Yuga, zaman tempat kita hidup ini, tidak ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan kecuali menyanyikan nama suci Tuhan. Tidak ada yang lebih mudah. Kalau ibu lihat
membuat puja, atau melaksanakan Agnihotra, ya kan? Atau menarik kereta kencana Jagannath kemarin itu, semua kan menyenangkan. Ya, tapi itu sulit dilakukan. Bisa setiap hari kita buat? Gak bisa. Sekali-sekali oke lah. Setiap hari? Kita kan mau selalu diselamatkan, bukan mau diselamatkan setahun sekali kan? Ya, Pangguniutiran bisa kita buat setiap hari? Gak bisa. Mahasivaratri bisa kita buat setiap hari? Mau gak tidur setiap hari? Gak bisa kan? Itu yang saya maksud. Tapi menyanyikan nama Tuhan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Mau perut kosong, mau perut ada isinya, tetap bisa kita nyanyikan. Itu yang dimaksud. Dan itulah yang paling tinggi. Karena apa? Tidak ada lagi batas antara Tuhan dengan penyembahnya. Tapi perlu kita tahu, sesuai dengan apa yang dikatakan Krishna tadi dalam penjelasan Prabhupada, sampai kapanpun Sang Roh tidak akan bersatu dengan Tuhan. Bukan. Jadi kalau ada orang yang berkata semoga rohnya bersatu dengan Tuhan, tidak. Karena Sang Roh itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa disatu-satukan. Nah, ini bukan mainan. Ya, kadang-kadang disatukan, kadang-kadang dipisahkan. Enggak. Sang Roh adalah Sang Roh, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah tuannya, dan roh yang kecil ini adalah pelayannya. Itulah posisinya. Cuma Tuhan sama pelayan mau disatukan, apa jadinya nanti? Enggak. Itulah penjelasan yang sebenarnya. Tidak ada yang namanya bersatu dengan Tuhan. Kedudukan tertinggi adalah menjadi pelayan kekal Tuhan. Itulah kedudukan yang asli. Kalau kita mencoba-coba menjadi Tuhan, itu adalah kedudukan yang palsu, dan itu akan sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Kita aja nggak bisa menjaga diri kita, tapi kita mau melindungi semua yang ada di sini. Dan kita hanya akan menemui kegagalan. Karena di bayangan kita, yang namanya melindungi itu, dia tidak boleh mati, dia harus hidup selamanya, dia harus selalu sehat. Mungkin nggak kira-kira? Itu kan di bayangan kita kan. Kalau kita ingin melindungi anak kita, yang ada di bayangan kita kan pokoknya dia nggak boleh kenapa-kenapa, dia makannya harus cukup, dia harus selalu sehat, dia harus selalu bahagia. Gitu kan? Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita pulang ke dunia rohani. Di dunia ini nggak bisa. Gitu. Jadi kalau benar-benar kita mau, ya kita pulang ke dunia rohani. Minimal semasa kita hidup kita dekat dengan Tuhan. Itu sudah sama seperti dunia rohani. Seperti Narada Muni mengatakan, Naham tistami vaikunte yoginam hridaye suwa tatra tistami narada yatra gayanti mat bhaktaha. Tadi Bu Ranjini menyanyikan lagu O Mahavishnu un karunai kawilinggi. Dimanakah kuilmu? Dimanakah Vaikunta? O Narayana. Vaikunta itu kan dunia rohani. Tempat yang kita bilang tadi itu tidak ada kesusahan di sana. Penuh dengan segala kebahagiaan. Di manakah letak Vaikunta, wahai Narayana? Lalu Sri Wisnu menjawab, wahai Narada, aku tidak tinggal di Vaikunta. Loh, kalau engkau tidak tinggal di Vaikunta, terus engkau tinggal di mana? Katanya engkau tinggal di Vaikunta. Semua orang menyanyikan bahwa engkau tinggal di Vaikunta. Kalau engkau terus tidak tinggal di Vaikunta, engkau tinggal di mana? Lalu Sri Wisnu menjawab, wahai Narada, aku tinggal dan selalu ada di tempat dimanapun para penyembahku menyanyikan namaku. Apa yang dimaksud dengan penyembah Tuhan? Mereka yang menyanyikan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya penyembah Tuhan tapi dia tidak menyanyi, berarti bukan penyembah. Ya, Bu? Para penyembah Tuhan mereka menyanyikan nama Tuhan. Para penyembah Ganesha mereka menyanyikan segala kemuliaan Ganapati. Para penyembah Muruga mereka menyanyikan segala kemuliaan Muruga. Awayar tahu? Awayar tahu? Awayar itu kerjanya apa? Nyanyi. Ya kan, Pak? Dah? Para penyembah sakti, mereka semua menyanyi. Para penyembah Siwa, mereka semua menyanyi. Yang namanya penyembah itu kerjaannya cuma menyanyi. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, menyanyi. Karena dari dulu yang mereka lakukan hanya menyanyi. Tidak ada yang lain. Kita cuma mengulangi hal yang sama. Cuma orang-orang kadang-kadang nggak percaya. Tapi kalau kita lihat Kutu Pratane, buku Pratane itu, kita baca artinya, baru kita tahu. Yang kita lakukan hanyalah menyanyi. Menyanyilah dan baca artinya. Jadi kita tahu apa yang kita nyanyikan. Jadi lain kali nyanyi jangan salah-salah. Bahaya. Kalau kita menyanyikan Maha Mantra yang kata-katanya cuma Hare, Krishna sama Rama, mau salah di mana? Ya kan? Tapi kalau kita menyanyikan kata-kata yang lain yang banyak macam-macam, kalau kita salah bilang, nanti berubah artinya. Ya kan? Yang tadinya kita minta berikanlah segala rezeki, karena kita salah bilang, ambillah segala rezeki dari.
Habis itu kita bilang, kok kayak gini hidupku. Habis itu Tuhan putarkan lagi lagu yang kita nyanyikan. Habis itu dia bacakan artinya. Nah, kau salah baca lagunya. Ngerti maksudnya? Itulah mengapa Tuhan sendiri yang memberikan cara yang paling mudah. Kau nggak usah nyanyi yang macam-macam. Kau nyanyikan aja namaku. Dah, kau nggak bakal salah, kau pasti selamat. Gak usah kau bikin lagu-lagu sendiri macam-macam. Kau nyanyikan aja namaku. Rama, Krishna dengan Hari. Dah, itu aja. Atau nyanyikan segala nama suci Tuhan yang lain. Tuhan memiliki berjuta-juta nama. Sederhana sekali. Terima kasih Bu. Semoga wacana ini bermanfaat bagi kita semua. Karena wacana dan segala pengetahuan yang baik hanya bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang tidak membutuhkan juga nggak akan pernah bisa dapat. Dan kedua-duanya bermanfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang mendengar. Jadi terima kasih luar biasa kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu-Ibu Gayatri Mother. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.